Shalom, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, dimanapun kita berada. Hari ini kembali kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih ada di tengah-tengah virus corona yang masih atau sedang melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita masih bisa bersyukur dan kita boleh berharap hanya kepada Tuhan saja. Sebelum kita dengar renungan firman Allah, saya ajak kita akan nyanyikan satu pujian. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembah Kau ya Bapa, sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Kembali Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan renungan firman Allah yang akan menjadikan kekuatan bagi setiap pribadi kami. Kami buka hati saat ini, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami akan duduk diam, mendengarkan suaramu, mendengarkan kehendak-Mu yang akan membawa semangat kebangkitan rohani dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini orang bertanya dengan virus corona yang belum berakhir dan banyak orang-orang yang meninggal bahkan terpapar oleh virus corona itu. Mungkin orang-orang mengatakan, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak peduli kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang berdoa kepada Tuhan? Itu mungkin wajar yang kita katakan, saudaraku. Tetapi biar kita harus tahu bahwa rencana Allah bagi setiap pribadi adalah rancangan yang terbaik. Firman Allah mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sukacita. Tetapi kalau kita melihat kenyataan ini, kenapa ini terjadi? Kita harus tahu bahwa rencana Allah yang indah pasti akan terjadi. Rencana Allah yang indah pasti akan dilakukan atau akan terjadi dalam setiap kehidupan kita sekalian. Itu sebabnya biar kita akan menantikan kehendak Tuhan yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau belajar kepada seorang raja yang bernama Daud. Saudaraku, saya akan beri tema renungan saya saat ini, di mana Allah limpah dengan kasih, Allah limpah dengan anugerah. Raja Daud ada seorang raja yang diurapi oleh Allah. Dia seorang raja yang taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dia seorang raja yang selalu bersyukur di dalam keadaan apapun juga. Tetapi satu saat, saudaraku, ketika rakyatnya menghasut supaya Raja Daud mensensus atau menghitung jumlah dari rakyatnya saat itu. Daud seorang yang taat kepada Allah.
tetapi dia juga seorang manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Dia juga punya kesalahan dan kelemahan. Dan saat itu dia tidak mendengarkan suara Allah, tetapi dia dengar suara rakyatnya. Dan dia mulai berkata kepada Yoab, seorang panglimanya, coba dihitung sampai di manakah kekuatan kita, berapa banyak jumlah rakyat Israel yang aku memerintah saat ini. Yoab katakan, kenapa Tuhanku harus menghitung? Bukankah Allah telah memberi begitu banyak rakyat? Bukankah Allah telah memberkati kerajaan raja? Tetapi Daud katakan, tetap aku akan menghitung. Dan Yoab sebagai seorang panglima, dia menurut apa kata atasannya. Dan dia mulai mengerahkan orang-orang yang dipercaya saat itu. Maka dihitunglah dari Berseba sampai Dan selama 9 bulan 20 hari. Dan ternyata dia bawa laporan bahwa kekuatan panglimanya saat itu begitu kuat, jumlah tentara yang bisa berperang begitu banyak. Saudaraku, ketika semua telah dihitung dan Daud menerima laporan daripada Yoab panglimanya, ketika dia bangun tidur, dia merasa hatinya berdebar-debar. Dia katakan, aku telah berdosa. Aku seorang yang bodoh, telah menghitung kekuatanku ini. Oh Tuhan, saat itu dia benar-benar merasakan sedih di dalam dirinya. Saudaraku, apa yang kita lakukan semuanya berdampak, baik atau buruk, itu akan berdampak. Dan setiap pelanggaran pun akan berdampak bagi setiap orang. Daud merasa sedih karena dia telah berdosa. Dan Tuhan pakai Nabi Gad untuk menyampaikan kepada Raja Daud, Tuhanku Raja, di mana Allah menyuruh, Allah berfirman, engkau harus memilih 3 hal. Dan kau harus memilih salah satu dari 3 hal. Apa itu Daud katakan? Yang pertama, karena engkau sudah berbuat salah, engkau sudah berbuat dosa, 3 tahun akan ada bala kelaparan. Dan yang kedua, 3 bulan dikejar-kejar oleh musuh, dan 3 hari akan terjadi bala sampar. Begitu Daud mendengar hal itu, hatinya merasa sedih, saudaraku. Dia menangis kepada Tuhan. Kenapa aku menjadi orang yang sedemikian bodoh? Karena Daud seorang yang taat, saudaraku. Dia tetap mau menjalani apa kata Tuhan. Dan dia katakan, aku akan jatuh, atau aku akan memilih jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada aku jatuh ke dalam tangan manusia. Sebab jatuh ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, limpah dengan kemurahan, limpah dengan anugerah, dan limpah dengan kasih. Saudaraku, dan apa yang terjadi? Maka 70.000 orang saat itu mati terbunuh. Begitu dahsyat sekali balas sampar itu, saudaraku, atau boleh katakan penyakit pes ya. Kalau sekarang mungkin corona ya. Daud dia merasa sedih setelah dia mendengar keputusan yang harus dia ambil, dan 70 orang saat itu meninggal. Dan kembali malaikat Tuhan mengedangkan tangannya akan menghukum kota Yerusalem saat itu. Dan ketika Tuhan melihat tangan malaikat terkedang ke atas untuk membunuh orang-orang yang ada di Yerusalem, maka menyesallah Tuhan. Tuhan sedih. Kenapa harus terjadi kepada raja yang diurapi, pada seorang raja yang taat? Saudaraku, setelah 70.000 orang meninggal, Daud menangis di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kenapa bukan aku saja yang meninggal dengan keluargaku? Mengapa harus domba-domba ini? Mengapa harus rakyatku yang harus terbunuh 70.000 orang? Saudaraku, Allah melihat hati daripada Daud. Allah melihat penyesalan daripada Daud.
Dan Allah menyuruh kepada Nabi Gad agar Raja Daud dia membuat mezbah di Yerusalem, di tempat pengirikan orang Yebus. Kenapa harus membuat mezbah di tempat pengirikan saat itu? Pengirikan letaknya di dataran yang tinggi, tanahnya tidak terlalu luas, dan disitulah anggur diperas, gandum dipisahkan dari sekamnya. Mungkin di situ menyakitkan sekali tempat pengirikan dan tempat pemulihan saat itu. Dan Daud harus membuat mezbah di tempat itu. Dan Daud seorang yang taat kepada Tuhan, dia lakukan. Dan dia pergi ke orang Yebus di sana, tempat pengirikan. Dia katakan kepada orang Yebus, begitu dia datang, maka orang Yebus ini, Arauna, dia sujud di kaki Daud. Dia katakan, aku akan memberikan tempat ini untuk raja membuat mezbah. Silakan pakai semua alat-alatnya tanpa bayar, tidak usah membeli tanah ini. Tetapi Daud katakan, aku tidak mau gratis. Aku mau membeli tempat ini untuk membakar korban. Aku akan beli dengan harga tunai. Dan saat itu saudaraku yang kekasih, mulai mezbah didirikan. Semua alat-alat dan semua korban telah disediakan. Dan disitulah Daud berdoa. Daud minta ampun kepada Tuhan. Daud katakan, Tuhan, saya sudah berdosa. Ampunilah saya, Tuhan. Daud menyesal. Sungguh-sungguh dia menyesal. Setelah Daud berdoa, mengakui segala kesalahannya di hadapan Tuhan, Allah limpah dengan kemurahan. Setelah Daud mempersembahkan korban, sesuatu yang terjadi, tulah berhenti, balas sampar berhenti. Karena apa? Tuhan berbelas kasihan. Saudaraku, biar ini juga merupakan satu pelajaran buat setiap pribadi kita. Mungkin saat-saat ini atau sebelum ada virus, dia mungkin kepada Tuhan, dan kita mungkin tidak menyembah kepada Tuhan di nomor satukan. Mungkin kita nomor duakan Tuhan. Yang kita utamakan adalah pribadi. Mungkin secara pribadi kita sudah melanggar kehendak Tuhan melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita. Yang seharusnya kita ini binasa, tetapi oleh kasih Allah yang limpah dengan kemurahan, Dia mengampuni kita. Mungkin sebelum corona terjadi, saya katakan, kita tidak berharap kepada Tuhan. Kita berharap kepada kekuatan kita. Kita berharap kepada kekayaan kita. Dan Tuhan diabaikan, Tuhan dinomor duakan. Sehingga terjadilah kesukaran, terjadilah masalah dalam hidup kita, terjadilah musibah di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika sadar, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan limpah dengan kemurahan. Saudaraku, sebabnya jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada kekayaan kita. Berharaplah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan hitung seberapa Tuhan memberkati secara pribadi kepada kita. Mungkin kita menghitung rumah, menghitung mobil dan sebagainya, tetap hitunglah berkat Allah, kemurahan Allah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita sekalian. Haleluya. Saudaraku, mungkin setelah corona berakhir, dan satulah kita tidak tahu kapan itu virus corona akan berakhir. Tapi saat ini adalah kita sedang ada di dalam pemulihan, pengirikan. Kita harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Dan kita tahu dengan seizin Tuhan, maka virus corona akan berlalu. Dan setelah corona berakhir, mari kita akan lebih baik lagi. Pengiringan kita, hidup kita akan lebih baik lagi. Haleluya. Dan Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi saudara, bagi saya,
untuk dipulihkan dari segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Secara pribadi kita kepada Tuhan, salah atau tidak kita kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi satu hal, dirikanlah mezbah. Oh haleluya, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus bayar harga. Persembahkan hidup kita benar-benar di hadapan Allah, agar Allah boleh berkemurahan kepada setiap pribadi kita. Banyak orang yang telah berdoa, seluruh bangsa berdoa agar virus corona ini boleh berakhir. Saya percaya dengan doa kita, dengan penyesalan kita, dengan pertobatan kita, dengan kita minta ampun kepada Tuhan, maka akan terjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita buat mezbah dalam setiap rumah tangga. Selagi kita ada di rumah, pemerintah mengatakan kita harus di rumah saja, ibadah di rumah. Mari saudaraku yang terkasih, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita mau berdoa, kita mau menyembah, kita mau mengagungkan Tuhan, agar pertolongan Allah terjadi bagi setiap pribadi kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.
apabila kita mendekatkan diri hidup kita kepada Tuhan. Sebabnya mari kita belajar dengar-dengaran dan taat kepada firman Allah yang akan membangun rohani kita. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau bersama dengan Yesus, kita akan kuat. Satu saat masalah akan berakhir. Tunggu waktu Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Firman Allah telah kami dengar. Ajar kami Tuhan, mau mengerti rencana-Mu. Jangan kami bodoh. Waktu ini adalah waktu yang jahat. Biar hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami akan belajar dari seorang raja yang bernama Daud. Tuhan beri kepada kami hati yang rendah, hati yang taat. Dijauhkan dalam diri kami ada kesombongan atau berharap kepada siapapun juga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang telah mendengar renungan saat ini. Mari Tuhan, diberkatilah mereka semua. Damai sejahtera akan menyertai setiap anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow.